Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Ya, selamat siang Pak Bram, maju-ajua. Selamat siang Pak Bram, Selamat maju-ajua. siang, maju-ajua, Pak. Pak Bram, senang akhirnya jumpa lagi Pak. Berapa tahun kita ya? Ada mungkin kisaran 2015 ya Pak ya? 2015 kira-kira kita jumpa terakhir. Oh, tapi di Setiabudi pernah kita jumpa Pak. Setiabudi sekitar 2017. Sekitar 2017 itu Pak Bram, di Setiabudi. Malam-malam kita makan nasgor ya, kalau nggak salah. Iya Pak Bram. Kalau suara saya cukup clear ya hari ini ya, suara saya ya. Bagus Pak. Baik Pak Bram, terima kasih pertama sudah berkenan hadir di sini Pak, di Bari, di kanal YouTube Planet Traksi. Ya, sebelumnya Bapak juga sudah pernah saya sampaikan Pak ya, ini seperti semacam ajang lah, wadah untuk kita bersilaturahmi. Tujuannya itu Pak, bersilaturahmi kawan-kawan lama, kemudian juga bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi informasi gitu ya, sesuai bidang yang dijalani selama ini Pak, sesuai profesinya juga gitu Pak ya. Karena kebetulan saya ini banyak bergelut di dunia traksi, kemudian banyak jumpa pula dengan bermacam-macam counterpart, rekan, kemitraan, kemudian juga vendor dan sebagainya yang terkait dengan dunia traksi gitu Pak. Namun kalau dengan Pak Bram ini, saya juga sangat memerlukan nih Pak Bram, memerlukan advice, masukan ya, semacam juga info-info hari ini ke depan nih, isu-isu terkait dengan HSE, healthy, safety maupun environment atau lingkungan gitu Pak Bram. Ya, jadi Pak Bram, saya sedikit bisa ya memberi pengantar kepada pemirsa ya terkait profiling diri Pak Bram. Mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Bapak terkait profil diri Bapak. Karena yang saya kenal Pak Bram ini sejak dulu memang pegiat lingkungan, kemudian bergabung di tempat kerja kita ya sebelumnya. Saya sebelumnya, Pak Bram masih ada hingga hari ini sebagai praktisi atau sebagai officer pejabat terkait isu SHE, HSE, apapun lah gitu ya, healthy, safety maupun environment. Nah ini di industri manapun isu ini pasti sangat krusial ya Pak ya. Bukan lagi kritikal tapi krusial kalau menurut saya Pak. Termasuk di bidang kami bersama rekan-rekan di sini Pak pemirsa, yaitu di bidang traksi atau yang dikenali sebagai workshop, sebagai bengkel gitu ya Pak. Yang sangat hari ke hari, day to day itu berhubungan dengan aset alat berat, aset transporter gitu ya Pak. Yang lain nggak bukan lah, ini semuanya adalah penggerak dengan bahan bakar fosil Pak Bram. Itu mungkin terkait lingkungan. Untuk safety Pak Bram juga mungkin bisa sampaikan ya isu-isu yang terkait isu mengenai safety maupun kesehatan atau healthy itu Pak Bram. Selain lingkungan tadi. Gitu Pak Bram dari saya Pak Bram, karena durasi juga saya batasi, mohon maaf ya Pak Bram ya. Kita bisa silaturahim di luar ini karena saya juga ingin menyajikan vlog yang tidak terlalu panjang Pak, namun poin gitu Pak. Seperti itu kira-kira Pak Bram. Monggo Pak Bram, terima kasih Pak Bram. Baik Pak Cuk, terima kasih Pak Cuk. Pertama dulu karena ini hari bersejarah ya, merdeka dulu ya. Oh merdeka, ya lupa saya Pak. 77 Pak ya, 77 tahun Indonesia merdeka. 77 tahun. Ya, selamat ulang tahun Indonesia.
Jadi kalau kita bicara tentang traksi, ini sepemahaman saya, traksi itu adalah satu lingkup pekerjaan yang luas dan juga sangat menentukan keberhasilan satu proyek pekerjaan begitu ya. Misalnya kalau kita skopnya itu di bidang perkebunan misalnya begitu ya. Jadi traksi yang ada di sana itu mulai sejak kebun itu dibuka sampai mungkin kebun itu kalau ditutup ya, itu peran traksi itu sangat esensial begitu ya. Nah, mulai misalnya dari waktu membangun, bagaimana mengelola, mengimplementasikan rencana di lapangan begitu. Nah, ini traksi ini yang sangat berperan begitu ya. Nah, kemudian seperti tadi disampaikan bahwa dalam pekerjaannya traksi ini banyak menghandle alat-alat berat, kendaraan, gitu ya. Tapi tentunya banyak lagi, bahkan misalnya untuk mesin-mesin itu sangat banyak sekali setahu saya gitu ya. Baik dari mesin yang kecil sampai mesin yang besar itu juga handleannya traksi itu, termasuk infrastruktur mulai dari jalan, jembatan, perumahan, itu juga bagian dari traksi sebenarnya gitu ya. Jadi oke, misalnya kalau kita bahas itu semuanya mungkin memang agak memerlukan waktu yang panjang. Tapi dari semuanya ini yang tadi yang disampaikan Pak Ju, aspek-aspek safety ini itu harus tetap melekat di dalam begitu ya, di dalam implementasi yang dilakukan. Kita bicara mengenai masalah safety, itu dari semua pekerjaan itu semua ada risiko pekerjaannya. Nah, ini yang harus dikendalikan lewat namanya itu safety begitu ya. Tapi safety orang sering itu ya taunya mungkin safety itu apa begitu ya. Tapi ya itulah ya, safety itu bagaimana mengamankan orang dan juga aset yang dimiliki oleh perusahaan. Itu di semua pekerjaan, terutama traksi tadi ya, karena berhubungan dengan alat-alat berat, dengan aset-aset perusahaan yang bernilai tinggi begitu ya. Nah, yang paling utama dilakukan itu dalam semua pekerjaan itu adalah melakukan identifikasi bahaya. Nah, jadi kalau itu sudah dikerjakan oleh satu pekerja, pemberi kerja, katakanlah itu diwakili oleh mungkin itu kepala alat beratnya, atau kalau manajer traksi ya mungkin memastikan saja ya levelnya gitu ya, karena masing-masing organisasi kan beda-beda gitu ya. Tapi itu oleh pemberi kerja itu memastikan bahwa telah dilakukan identifikasi bahaya. Nah, kalau identifikasi bahaya ini telah dilakukan, sebenarnya 80-90% itu bahaya itu sudah bisa dikendalikan begitu dia. Nah, misalnya tadi terutama di alat berat, orang jadi tahu potensi bahayanya ketika alat berat itu membuat parit, dia harus melakukan swing misalnya begitu ya. Nah, swingnya ini berapa derajat ketika membuang galiannya begitu. Nah, ini kalau misalnya dia harus swing 180 derajat, berarti ini harus di stop, ini jalan ini nggak boleh, betul-betul nggak boleh dipakai, kira-kira begitulah ya. Ada diperlukan itu orang yang melakukan pengawasan, bagaimana alat komunikasinya dengan operator, sehingga itu dibangunlah satu namanya itu mekanisme kerja. Mekanisme kerja ini secara administrasi tidak kenal dengan nama standar operational procedure atau instruksi kerja atau work instruction begitu ya. Nah, itu yang harus menjadi pegangan. Ketika itu menjadi pegangan, tentunya
pekerjaan itu menjadi lebih efektif dan efisien. Di traksi itu semua konsep itu harus terimplementasi, pengambilan buah, mengeluarkan buah, melansir buah, semuanya gitu ya, sampai itu buah itu dihantarkan di pabrik. Nah, itu yang saya katakan bahwa itu bagian kecil dari pekerjaan traksi sebenarnya. Karena di sisi lain ada juga pekerjaan misalnya yang diberikan tanggung jawab oleh manajemen, misalnya untuk distribusi pupuk begitu ya. Ada itu yang harus dia kerjakan. Bagaimana menata waktunya itu sehingga efisiensi penggunaan unit itu menjadi lebih tinggi. Bagaimana ini, kita juga punya tanggung jawab untuk misalnya mobilisasi karyawan begitu ya, atau yang lain-lain. Itu semua bagaimana mengaturnya begitu ya, itu tentunya bagian-bagian traksi yang kaitannya dengan safety itu yang perlu dibuat lebih jelas dalam bentuk SOP atau work instruction itu. Jadi kalau itu bisa dilakukan, tentunya pekerjaan itu menjadi tinggal lebih mudah. Tentunya work instruction atau prosedur itu ya bukan hal mati ya, bukan harga mati. Artinya selalu perlu juga dilakukan koreksi, dan hal yang pertama tentunya Pak Surya dari penerapan safety di traksi itu harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi bahaya di dalam semua pekerjaan yang ada. Baik, ini bagus nih Pak Bram. Jadi keyword yang bisa saya ambil di sesi pertama dengan Pak Bram ini, pertama adalah mengenai identifikasi ya Pak, potensi-potensi masalah apa yang bisa terjadi dalam setiap aktivitas yang terkait dengan tidak hanya alat berat, mungkin transportnya gitu ya Pak ya, pada saat dia melakukan bermacam bidang pekerjaan. Nah, memang benar bidang-bidang pekerjaan tersebut memang harus berdasar pada satu referensi SOP gitu ya Pak ya. Salah satu bagian dari SOP adalah working instruction atau instruksi kerja ya Pak ya. Bahkan yang ekstrim nih Pak, mungkin sama-sama pernah kita melihat sendiri ya, alami sendiri bahwa dump truck pun pernah gitu ya Pak ya, keluar dari fungsinya kan Pak ya, pada saat dia melakukan transportasi karyawan. Misalnya nih Pak ya, ini bisa saja terjadi di mana-mana gitu ya Pak ya. Dump truck yang peruntukannya untuk untuk bukan makhluk hidup selain buah ya Pak ya, tapi juga pernah mengangkut yang namanya manusia. Potensi pasti ada gitu kan Pak ya, identifikasi sudah dilakukan, namun benar Pak, harus dibuat satu referensi mengenai instruksi kerjanya. Bagaimana nih benda atau manusia hidup yang bisa naik dump truck, atau memang top manajemen memutuskan tidak ada sama sekali manusia naik dump truck, kan bisa seperti itu Pak ya. Namun kita di lapangan ini variatif sekali, dinamikanya variatif sekali. Itu Pak yang bisa saya simpulkan di awal dengan Pak Bram mengenai safety, dan itu masih setuju, masih bagian kecil Pak dari dunia traksi yang sangat luas gitu Pak, mengcover semua bidang yang ada di dalam estate atau kebun, hingga itu tadi Pak, masuk ke mill atau pabrik kelapa sawit Pak. Dan saya sih masih berkenan nih mengundang Bapak untuk ngajak di sesi-sesi berikutnya Pak, yang lebih spesifik mungkin mengenai safety, mengenai lingkungan atau kesehatan kerja gitu. Sehat kerja ini kan tidak hanya fisik ya Pak, jiwa raga, jiwa juga kan Pak. Betul. Siap aja Pak Cuk. Ini traksi, ini dunia traksi yang tadi Pak Cuk sampaikan itu, planet traksi atau dunia traksi itu sangat luas sekali, dan ruang-ruangnya itu banyak yang bisa diangkat untuk kita diskusikan. Iya. Kita belum masuk ke workshop ya Pak. Saya tadi itu belum masuk ke workshop itu. Jadi saya ingin menggambarkan dulu bahwa dari kacamata saya, traksi itu begitu luasnya begitu ya, di dalam suatu pekerjaan begitu. Jadi misalnya di kegiatan di kebun begitu, itu saya mau gambarkan itu begitu luasnya dulu dia, sehingga detail atau pengelolaannya itu nggak main-main, butuh organisasi yang besar juga gitu dia.
Oh iya, betul Pak, betul Pak. Di luar itu. Baik, saya setelah tadi ada safety, ya, setelah ada safety, kita ada mengenai masalah health ya, Oke, yang sering juga ini kaitannya dengan safety dekat sekali, tetapi ini sering tidak dianggap itu bagian daripada pekerjaan yang nggak begitu penting. Tetapi ini menjadi perhatian, Pak, karena health ini sering itu terlupakan, terutama yang dialami oleh karyawan-karyawan. Contohnya begini, semua operator yang bekerja di alat berat terutama ya, dan juga dump truck itu harus dilakukan setiap periodik itu uji, Pak, namanya uji terhadap kendaraannya dengan namanya dampaknya terhadap karyawan, misalnya itu getarannya. oke. Getaran alat berat itu sangat tinggi sekali, Pak. Ya, Kalau ya, Bapak ya. menggunakan doser, ya itu sangat tinggi sekali getarannya. Kebisingannya juga sangat tinggi sekali. Sehingga kalau itu dari aspek health industrinya, Pak, ya, bukan Ya, ya, ya. kesehatan orang sakit perut begitu maksud saya ya. Ini bicara SAE yang lebih besar. Gitu. Jadi itu menjadi bagian penting juga yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa ada orang yang harus kita lindungi, aset yang harus kita Ya. lindungi, profit yang harus juga memberikan income flow distribusi, yang ini tidak memberikan biaya yang tinggi tapi hasilnya juga sangat signifikan, kan begitu. Di aspek health ini tadi harus selalu dilakukan kontrol, Pak. Kontrol terhadap unitnya dan juga kontrol terhadap orangnya. Seberapa besar paparan itu bisa dihadapi oleh orangnya. Misalnya, kalau Bapak misalnya mengizinkan orang untuk bekerja waktu malam, itu harus dipastikan bahwa penerangannya itu memenuhi syarat. Ya. Orang yang dioperasikan di alat berat, kita harus tahu berapa getaran yang bisa dihasilkannya unit kita itu, memenuhi kualifikasi tidak. Oke. Begitu juga kebisingannya. Jadi itu dari aspek health-nya ya. Jadi itu contoh saja di unit tadi saya katakan. Banyak hal lain yang juga bisa kita lihat, misalnya di workshop itu ya, yang perlu misalnya kita selalu sikapi itu ya. Karena di workshop itu sangat sangat bising. Orang sebenarnya nggak boleh sembarangan masuk gitu. Kalaupun masuk, misalnya harus menggunakan earmuff atau earplug begitu ya. Karena orang yang sering masuk tapi nggak sadar gitu ya, itu yang sering hal yang tadi saya katakan itu nanti akhirnya, Pak, namanya itu PAK, Pak. Penyakit akibat kerja. Penyakit akibat PAK, penyakit akibat kerja. Ya. Nah, PAK ini nggak setahun 2 tahun, tapi itu bisa sampai 10 tahun, 20 tahun. Ketika si operator itu misalnya sudah mau pensiun, loh, ini kok kakinya itu baal, Pak, baal. Jadi nggak bisa merasakan apa-apa begitu ya. Itu akibat dari seringnya getaran yang dia hadapi di dalam pekerjaannya. Ya, Pak. Nah, itu yang dari aspek health-nya ya. Itu contoh tadi saya katakan bagaimana fungsi penerapan health itu juga sangat prinsipal dilakukan dari aspek safety. Kemudian saya lanjutkan yang terakhir dari aspek lingkungannya. Nah, lingkungan ini tentunya bukan lingkungan yang yang skopnya kecil, tapi juga lebih besar. Misalnya tadi kita sudah bicara mengenai masalah kebisingan. Yeah. Misalnya kita bicara juga masalah menggunakan alat-alat berat. Unit-unit. Ini ada emisi yang dikeluarkan oleh unit-unit ini. Ada setiap kali dia melakukan operasi gitu ya, operation, itu harus kita
bisa pastikan begitu dia keluar dari workshop, memang betul-betul itu sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, Oke. emisinya berapa. Nah, kemudian di dalam maintenance semua unit-unit ini ada yang kita sering katakan itu adalah oli bekas. Oh iya, Oli ada bekas ini juga harus dikelola dengan baik. limbah Nah, itu. ini merupakan satu item yang namanya limbah yang dikategorikan pemerintah sebagai limbah B3, beracun dan berbahaya, bahan beracun dan berbahaya. Jadi itu harus dikelola dengan baik, gitu ya. Semua bagian-bagian yang sudah tidak terpakai lagi, ya harus dikelola. Dan itu harus tercatat semuanya, Pak. Sehingga itu bisa dikelola lah ya dengan baik, dilaporkan dengan baik. Tentunya manajemennya itu tidak segampang itu ya, sangat runut tentunya ya, dan perlu setiap kali itu catatan dan pengawasan yang kuat di sana. Kalau misalnya unitnya makan oli terlalu banyak, misalnya sampai 2 liter. Nah, ini harus ada reaksi seperti apa nih di maintenance? Ya. Oke, ini harus kita misalnya head top Engine, upper engine, top engine, gitu ya. Gitu. Jadi itu bagian-bagian daripada SOP-nya juga yang tadi kita sampaikan di depan. Sehingga health, safety, health dan environment-nya itu betul-betul terimplementasi di traksi ya, yang sangat besar tadi ruang lingkup pekerjaan. Wah, ini menarik sekali Pak Bram, penting sekali ini buat saya. Ya pernah kita dulu mengalami juga Pak Bram melakukan semacam pencatatan apa yang namanya istilahnya neraca oli gitu Pak, neraca oli dari unit per unit gitu. Bapak ingat ya dulu ada 2 krani kan di tempat kami ya Pak ya, ada yang perempuan itu untuk semua, dan satu lagi yang laki itu untuk apa namanya gudang gitu ya, bahkan di dalamnya itu juga gudang limbah itu Pak Bram. Saya ingat sekali itu Pak Bram. Medan kerja itu sangat luas, kemudian pada saat kita kirim katakanlah satu drum 206 liter untuk engine gitu ya Pak ya, semuanya flushing dan sebagainya, dicicil, kemudian dikembalikan, semuanya dicatat. Kalau memang itu terbuang ya semua difoto. Itu benar sekali Pak Bram, saya setuju. Semua itu berangkat dari traksi untuk melakukan apa namanya kelola dan melakukan Bapak katakan di awal tadi apa kendali ya Pak ya, kendali atau kontrol ya Pak ya, yang bisa memang susah di luar yang sebesar itu, memang mau nggak mau kita harus melakukan semacam pencatatan, balancing atau neraca dari setiap baru in, keluar out, baliknya juga kayak apa yang bekasnya kayak gitu. Dan itu sebenarnya laku itu Pak, oli bekas aja laku itu Pak kalau dijual itu kan banyak sekali ininya ya Pak ya. Tapi konteksnya sesuai peraturan itu limbah B3 tidak dijual gitu ya, karena itu sanksinya pidana. Kalau gitu pidana, hanya biasa kita sampaikan itu diserahkan pidana. Itu biasa diserahkan ke mitra yang memiliki izin untuk mengelola begitu. Walaupun kenyataannya ya begitu Pak ya, ada penggantian uang jasa lah begitu dari mitra tadi ke penghasil. Iya, memang benar kita kerjasama dengan satu entitas swasta yang khusus ya menangani atau melakukan solusi limbah tadi itu Pak. Sehingga Pak Bram tahu juga ya bahwa pernah kita tuh tekor tuh Pak gara-gara apa ya, waktu itu kita kalau nggak salah ban tuh Pak. Kalau nggak salah ban gitu kan Pak. Ban itu mereka tidak menangani. Tapi kalau Bapak mau lewat kami akan mencarikan dan itu ada biaya. Itu simpel sama Majun Pak. Termasuk Majun. Ya kita banyak lah apa namanya bisa kita diskusikan, tapi spesifik nanti Pak Bram kalau Bapak
berkenan gitu ya kami undang lagi menyangkut masalah lingkungan yang kayak tadi, kemudian juga mengenai masalah healthy. Saya juga kaget itu Pak, ternyata dampaknya luar biasa. Emang benar sih, cuma kita nggak menyadari bahwa itu sebenarnya juga bisa diperhatikan ya, karena SDM operator itu juga aset gitu loh, manusia. Dan pada saat dia Iya. tidak hanya material saja mengalami lelah atau fatigue ya Pak ya, manusia juga organ tubuhnya fatigue. Apalagi di medan kerja yang kayak alat berat dengan apa namanya frekuensi bising juga dengan getaran yang tinggi dan tidak dirasakan, nah, itu berdampak kepada organ tubuh gitu. Namun saya kisaran sekitar 2 minggu lagi lah Pak Bram, jika berkenan kami undang lagi, mungkin detail yang dibicarakan itu mengenai, saya tertarik sekali mengenai healthy tadi Pak, healthy termasuk juga lingkungan ya Pak ya, yang mungkin secara Zoom meeting ini sudah cukup lah Pak, karena berharap nih semua masukan Bapak, pengalaman Bapak, termasuk ilmu yang Bapak berikan akan menjadi manfaat nih Pak buat teman-teman interaksi yang ada menyaksikan acara ini gitu Pak Bram. Ternyata luar biasa apa namanya dampak tidak hanya lingkungan tapi kepada SDM operator itu sendiri. Gitu Pak Bram, dari saya Pak Bram. Ya, Pak Bram terima kasih. Selamat melanjutkan istirahatnya karena ini hari kemerdekaan. Bapak saya dengar juga tadi juara lomba. Juara 2. Nomor 2. Final juara 2. Tapi lumayan kan Pak. Telah bukan dilihat tadi ininya gitu Pak. Apa hadiahnya, tapi kan kebersamaan rame-ramenya itu kan tadi Pak. Betul Pak, kebersamaannya. Dan berharap Planet Traksi juga memberi kontribusi kecil gitu Pak ya, tapi real, kecil tapi real gitu. Dari saya seperti itu Pak Bram. Terima kasih untuk waktunya, selamat istirahat. Terima kasih Pak Jo. Ya, jangan bosan-bosan ya Pak Bram. Sangat Pak. Ya, makasih. Selamat siang Pak Bram. Oke Pak Jo, selamat ya. Merdeka Pak. Merdeka. Hari merdeka, hari bersejarah untuk Indonesia, lahir dari perjuangan dari para pahlawan.